Shalom. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, luar biasa baik. Walaupun cuaca di luar agak dingin karena hujan, tapi semangat kita untuk boleh memuji Tuhan tidak pernah padam. Kami juga menyambut Bapak Saudara yang menyaksikan secara live streaming di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Bapak Saudara, mari kita akan membaca Alkitab sebelum kita mulai ibadah kita. Dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Allah telah datang ke dalam dunia, menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, menjadi manusia sama seperti kami, rela menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami dan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan biarlah pagi hari ini kami datang mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan Engkau nyatakan ke dalam dunia 2000 tahun lebih yang lalu. Dan biarlah kami melihat diri kami, siapakah kami, sehingga Engkau datang mencari dan menebus kami. Biarlah ibadah kami pagi hari ini untuk menyatakan ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang besar yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah hati kami, jiwa kami, pikiran kami, sungguh-sungguh kami fokuskan hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini seluruh jemaat Tuhan, baik di dalam ruangan gereja maupun di rumah yang menyaksikan secara live streaming, sama-sama diberkati oleh Tuhan, sama-sama diurapi oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang dijabarkan kepada kami, biarlah itu dapat mengubah kehidupan kami, memberikan perubahan dalam sikap kehidupan kami, sehingga setiap kami boleh mengalami perubahan dan semakin hari akan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Shalom. Wah, ini karena cuaca dingin, Bapak Ibu kurang semangat kayaknya. Bagaimana Bapak Ibu, kita sama-sama berdiri, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Tetap Bapak Ibu kita semangat di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini lagunya lagu ceria, ini lagu yang sungguh-sungguh mengagungkan nama Tuhan. Kalau saya menggerakkan tangan ke atas, Bapak Ibu ikuti. Kalau saya bergoyang, bergerak, Bapak Ibu juga ikuti ya. Badan saya seksi loh, tapi saya tetap lincah. Maka kita Bapak Ibu tidak salahnya kalau kita berjoget untuk Tuhan, amin. Saya kira Cih ini setuju ya, ikhlas ya Cih. Nah hari ini kita sama-sama akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita undang Bapak Ibu bersama-sama, kita akan pujian dari pulau dan benua. Nanti singer akan membantu Bapak Ibu Saudara terlebih dahulu.
suara Bapak Ibu. Gloria. Sambil bertepuk tangan sama-sama, yuk Bapak Ibu. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Oh, angkat tangan semua. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan. Angkat tangannya, yuk. Gloria. Sama-sama sambil kita berjoget Bapak Ibu, biar senggol kanan kirinya dulu. Dia lahir untuk kami, dia dari Yesus kami. Lahir untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Tuhan kami, Dia itu Allah, Sang Penebus dosa. Dia itu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus saya lagi sama-sama yuk, dia itu Tuhan kami. Ayo Bapak Ibu, yuk. Biar ada dingin pagi-pagi ini. Semangat, yuk. Masa kalah dengan saya yang badannya seperti ini. Jalan untuk kami, dia mati berkorban, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah, Saya Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus.
sambil kita bergoyang yuk. Jangan malu. Semangat ya Bapak Ibu, ulang sama-sama yuk. Malu dia Bapak Ibu ya. Yuk, sekali lagi dia itu Tuhan kan. Lahir untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami. Saya raja di atas segala. Dia itu firman Allah, katakan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Ya. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Tepuk tangan semuanya. Aduh, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pagi-pagi diajak Pak Bo untuk bergoyang. Dingin-dingin tapi semangkit hangat kalau Bapak Ibu bergerak. Kalau cuman gini keringku tambah dingin, firman itu sampaikan Bapak Ibu bubuk manis. Nah hari ini kita tetap semangat, kita akan mendengar firman Tuhan sabda kebenaran. Ketika 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini, semua alam menyambut dengan riang. Para gembala, para malaikat, bintang-bintang pun mereka berlapan cemerlang untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana saya dan saudara? Mari kita nyiapkan hati kita, pikiran kita akan naikkan pujian malam sunyi senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar dengan warna gemar. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Mendengar pujian ini Bapak Ibu, hari Natal sudah tiba, tinggal hitungan hari saja. Mendengarkan lagu-lagu kidung-kidung Natal, baik di rumah maupun di gereja, tanpa terasa tubuh kita merinding, menyambut kelahiran Raja yang besar, yang menyelamatkan saya dan saudara pada pagi hari ini. Naikkanlah pujian itu dengan sungguh-sungguh di hati saudara. Pegang dada saudara ketika menaikkan pujian ini, sebagai wujud saudara mau datang
dan melihat bayi Yesus yang telah lahir itu. Pernik-pernik Natal sudah ada di gereja, pohon Natal, hiasan-hiasan Natal, hidung-hidung Natal berkumandang. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap. Kami undang Bapak Ibu semua berdiri. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya terang dengan warna gemar. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yesus juru selamat, Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Bapa kami dalam surga, kami berada di dalam ruangan ini ingin menyambut Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Engkau Bapa. Karena kami percaya bahwa Natal adalah perwujudan kasih Allah bagi dunia yang berdosa. Natal adalah inisiatif Allah dari surga turun ke bumi menemui manusia berdosa. Hari ini kami rindu sekali mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau secara rohani kami. Sehingga kehadiran kami dalam ruangan ini bukan hanya sekedar rutinitas. Ketika kami mengikuti ibadah secara live streaming bukan rutinitas. Tetapi sebuah pengalaman istimewa setiap pribadi kami dengan Engkau. Karena bukan kami yang mencari Engkau, tetapi Engkau yang mencari kami orang berdosa. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Kau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu, jadikan saluran berkat. Biarlah setiap kebenaran firman yang ditambur, Engkau teguhkan dalam setiap hati kami. Sehingga siapa yang mendengar dan menyampaikan sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan hati kami kepada Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh, luar biasa ya. Jadi suasana Natal, pujian Natal yang disampaikannya luar biasa dan kita tetap semangat di dalam menyambut Natal. Tema bulan ini, bulan Desember, kami berdoa bersama dengan hambanya Pendeta Artinus dan kami menyepakati dengan pimpinan Roh Kudus bahwa tema ini kami angkat untuk bulan Desember ataupun bulan Natal, yaitu di manakah engkau? Di sepanjang bulan ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Allah dengan tema di manakah engkau. Mari kita membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, ya Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ketiga
ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Bacaannya ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita buka ayatnya terlebih dahulu. Ya. Mari. Kejadian pasal yang ke-3, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama 1, 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka aku makan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kita yang membaca kebenaran firman Allah. Kitab Kejadian ini pasal 1 sampai pasal 2 itu berbicara tentang penciptaan, ya. Berbicara tentang penciptaan seluruh alam semesta dan angkasa raya dan lain sebagainya. Termasuk Allah membuat taman yang begitu indah yang dinamakan di dalam Alkitab Taman Eden. Nah, pasal 3 kitab Kejadian ini berbicara tentang bagaimana manusia pertama itu jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 berbicara manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa semua yang diciptakan Allah itu semuanya baik. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Termasuk manusia seorang diri saja tidak baik. Lalu diciptakan manusia terbaik di bumi. Untuk mendampingi manusia Adam, yaitu Hawa. Semua ciptaannya baik, hanya saat manusia seorang diri baru tidak baik. Maka Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka aku akan memberikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Barulah diciptakan Hawa. Yang menarik, kita akan berbicara tentang tema bulan ini. Saya mengangkat tema sama di manakah engkau. Mari kita berimajinasi sebuah kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, suasana sejuk, nyaman, indah. Tidak ada duanya, yaitu suatu tempat di mana tempat itu dinamakan Taman Eden. Saudara bisa membayangkan bagaimana burung-burung yang sudah dicipta berkicau di sana? Bagaimana ada beberapa aliran sungai yang ditulis dalam Alkitab? Dan bagaimana pohon-pohon itu berbuah yang luar biasa, karena saat itu belum ada orang yang menanak nasi dan lain sebagainya, adanya buah-buahan. Jadi ternyata memakan buah-buahan itu sudah sejak zaman penciptaan. Manusia diizinkan Tuhan untuk memakan buah-buahan. Dan ternyata sampai saat ini manfaat buah-buahan itu sangat baik. Maka dari itu sering disarankan bagi kita banyak makan buah-buahan. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana Adam dan Hawa saat itu berada di sebuah taman lalu makan buah-buahan yang telah disediakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah perintah, ada sebuah larangan, ada sebuah kebenaran firman Allah yang disampaikan Allah kepada Adam. Perhatikan baik-baik pasal yang kedua.
Mari kita melihat Alkitab kita, pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Ini penting karena kita harus berangkat dari sana. Pasal yang kedua ayat 16-17 saya bacakan, bunyinya demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ayat 18, tolong perhatikan. Ya, ayat 18 karena nanti akan ada pertanyaan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang dan lain sebagainya. Terus kemudian mari kita melihat di dalam ayat yang ke 21. Ayat pasal 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, maksudnya dari Adam, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Adam berkata apa? Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka kedua telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat Allah berkata, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi hanya ada satu buah yang tidak boleh kamu makan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan engkau makan, kalau engkau makan engkau akan mati. Allah berbicara kepada siapa? Saat itu Allah baru berfirman kepada siapa? Hah? Adam. Hawa sudah mendengar belum? Hawa sudah mendengar belum? Artinya Hawa tidak mengerti. Artinya Hawa tidak mendengar firman Allah saat itu. Yang tahu larangan itu siapa? Adam, bukan? Hawa tidak tahu. Karena Hawa belum diciptakan. Masih berbentuk tulang rusuk. Karena diciptakannya baru ayat 18. Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka aku akan memberikan seorang baginya seorang penolong. Diciptakanlah di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat yang pertama pasal yang ketiga. Ya. Adapun ular yang paling licik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Siapa dia? Ular. Paling apa? Ayo, aku mau bertanya. Mari kita interaksi. Seluruh binatang di dalam dunia ini yang paling licik kata Alkitab itu binatang apa? Ular. Ternyata benar ini paling licik kata Alkitab. Dan ternyata benar karena dia menipu. Memperdaya ular itu. Nah, saat ular ini menipu menggoda Hawa saat itu, dia itu sudah berbentuk ular kayak sekarang ini. Apakah ular pakai kaki? Ya, ayat Alkitab tidak ngomong, tapi ngomongnya hanya ular. Tapi saya percaya ya, menurut penafsiran saya sendiri, bahwa ular itu tidak seperti ular yang sekarang ini yang sudah berjalan melalui perutnya. Karena ya saat dia mengelabui Hawa, lalu Tuhan mengutuk dia, kamu akan berjalan dengan perutmu. Bisa jadi, itu bisa jadi ya, ini bagian daripada pemahaman atau pendapat saja. Bisa jadi orang lain bisa berpendapat berbeda. Tapi yang kita harus setuju dan sepakat dengan saya, dengan Alkitab adalah binatang ini paling licik. Dan iblis digambarkan seperti ular ini.
naga yang besar nantinya ada. Dalam Alkitab ditulis begitu. Nah Bapak Ibu, kita tidak akan membahas tentang ular dan kita tidak akan membahas tentang iblisnya, tapi kita akan membahas tentang kejatuhan manusia ini. Ya. Ya. Lalu ada dialog ternyata di sana antara ular dengan Hawa. Kenapa dialognya tidak ular dengan Adam? Kenapa dialognya ular dengan Hawa? Kenapa yang dipilih untuk dirayu, dipilih untuk dikelabui, dipilih untuk ditipu itu perempuan, bukan laki-laki? Boleh enggak jawabannya? Karena perempuan itu lemah. Enggak boleh juga, atau boleh? Bisa jadi Hawa berada di posisi lemah. Kenapa lemah? Karena Hawa tidak langsung mendengar firman Allah. Semua buah dari pohon dalam taman boleh engkau makan, tapi satu tidak boleh engkau makan. Tidak didengar langsung dari Hawa. Maka iblis yang licik, ular yang licik tahu ini antara Adam dan Hawa, mana yang lebih gampang diperdaya. Mana yang lebih gampang dijatuhkan, mana yang lebih gampang dipengaruhi. Mana yang lebih gampang? Ternyata iblis pinter. Ini dia. Maka aku harus komunikasi dengan Hawa. Nah, Hawa juga tidak persis sama seperti yang difirmankan Allah. Karena apa? Hawa hanya mendapat informasi itu dari suaminya. Dari Adam, bahwa tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu informasi dari suami, bukan informasi dari Allah langsung. Informasi dari orang kedua atau ketiga biasanya apa? Belum tentu original, belum tentu otentik, biasanya ada tambah-tambahan. Coba perhatikan gosip. Berita dari satu orang ke orang lain ke tempat lain lagi. Pasti bisa berkembang. Betul? Betul? Karena itu tidak original lagi. Itu apa namanya? Kalau ada permainan, ada baris, remaja atau pemuda atau bapak-bapak ibu-ibu baris 1 sampai 7. Yang satu ngomong, bacain ayat ini bla bla bla. Terus kamu ngomong sana ya, tapi jangan sampai kedengaran ya setelah si bacaan. Sampai ujungnya pasti belum tentu benar. Karena apa? Karena sudah berpindah beberapa orang dan bisa dibuat kalimat-kalimat di bumbu dan belum tentu pendengarannya juga persis sama. Saya ingin menyoroti Bapak Ibu, di sini adalah wanita yang berada di dalam sisi lemah. Lemah dalam pengertian karena dia tidak langsung mendengar firman dari Allah. Halo? Lemah dalam pengertian karena dia tidak langsung mendengar. Kalau langsung mendengar mungkin beda. Tapi yang langsung mendengar Adam, tapi siasat licik daripada iblis, dia menyerang wanita itu. Dan ketika wanita dikelabui, akhirnya wanita ambil buah, dimakan. Kemudian dia kasihkan kepada siapa? Adam, suaminya. Halo, suami yang baik harusnya, kalau istrinya melanggar di dalam dosa, Adam harusnya apa? Negor kan? Ngasih tahu. Tapi diem aja Adam. Hawa jangan kamu sentuh, jangan kamu petik. Aku sudah mendapat, kamu kan udah tak beritahu. Kalau kamu makan nanti mati, jangan. Enggak beritahu gitu. Kesalahan pertama. Kesalahan kedua apa? Dikasih, diminta dimakan. Sama Adam. Enggak tahu pikirannya Adam saat itu. Mungkin karena saking cintanya kepada istrinya. Pemberian dari istri harus aku terima dengan sukacita. Apapun yang istri kasih padaku, aku siap untuk menikmatinya. Sekalipun masakannya dikit-dikit rasa asin, aku harus bersyukur karena istri yang memasak, betul? Karena istri, mungkin kita bisa berimajinasi menafsirkan seperti itu. Tetapi yang saya mau maksudkan adalah Hawa mengalami pemberdayaan dirinya dari iblis
Lalu suaminya diam saja. Bahwa itu merupakan suatu perbuatan yang salah, mengapa dibiarkan? Apakah tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya pengaruh, atau saat dia mengambil buah itu, Adam tidak melihat tindakannya Hawa tadi. Ini juga tidak diceritakan dalam Alkitab. Ketika mereka telah mengambil dan memakan buah itu, akhirnya apa yang terjadi? Ayat Alkitab berkata apa? Ayat 7. Mata mereka terbuka, bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sawat. Saya mau bertanya, coba baca ayat yang ke-25 pasal 2. 25 pasal 2. Bunyinya apa? Mereka keduanya telanjang. Mereka dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Baca ayat yang ke-7 pasal 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat sawat. Mengapa? Mereka malu. Kenapa di ayat sebelumnya pasal 2 ayat 25 tidak merasa malu? Pasal 3 ayat 7 dan seterusnya mereka malu, mereka takut, ya, mereka malu. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah dan berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, silahkan berimajinasi, jam berapa kira-kira suasana angin sepoi-sepoi, sejuk, semilir istilahnya, ya toh? Lalu bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Mereka takut dan mereka bersembunyi. Pertanyaan simpel bisa dijawab oleh kita sekalian. Mengapa mereka takut? Mengapa mereka bersembunyi? Karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Itu jawabannya. Orang yang jatuh dalam dosa biasanya dan sembunyi. Hari ini kita akan membahas sebuah kalimat yang disampaikan kepada Allah, yang disampaikan Allah kepada manusia ini, yaitu sebuah pertanyaan. Ya, ayat yang ke-9 yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah kita maha tahu enggak? Tolong, mari kita berinteraksi. Allah kita maha tahu tidak? Maha tahu. Mengapa dia tanya di manakah engkau? Apakah dia enggak ngerti? Apakah pura-pura Allah tidak tahu? Allah itu maha tahu, saya percaya persis 100% bahwa Allah tahu di mana mereka berada. Tetapi mengapa pertanyaan itu dimunculkan oleh Allah? Mengapa pertanyaan itu disampaikan oleh Allah? Di manakah engkau? Ini yang perlu kita cari jawabannya. Suatu ketika saya berangkat ke gereja dengan istri saya membawa mobil dan saya lupa tidak membawa cincin. Tidak memakai cincin. Mungkin istri saya ingat atau tidak, saya akan sampaikan apa yang dia bilang kepada saya. Lalu dia diam-diam membawa cincin di dalam mobil, tapi belum ditunjukkan kepada saya. Dan dia bertanya kepada saya, di mana cincin papa? Atau mana cincin papa? Aku lihat, oh iya ya, aku nggak bawa cincin. Itu pertanyaan apa? Kalau dia tanya di mana, harusnya dia nggak ngerti. Tapi dia membawa itu barangnya. Apa makna pertanyaan yang dia katakan pada saya? Di mana cincin papa? Ini pertanyaan teguran.
Ini pertanyaan untuk mengingatkan bahwa saya sedang tidak memakai cincin. Ketika Allah bertanya kepada manusia itu, di manakah engkau? Bukan karena Allah tidak maha tahu, bukan karena Allah tidak mengerti posisi sebenarnya dia berada di mana, di balik pohon apa. Allah sangat paham, Allah sangat tahu. Tetapi makna dari pertanyaan itu adalah di manakah engkau, merupakan suatu pemahaman di mana kita harus mengerti, memahami. Maksud daripada ayat itu adalah menyadarkan manusia akan keberadaannya. Manusia akan keberadaannya di mana engkau. Engkau bukan berada di dalam posisimu yang semula. Engkau bukan berada di dalam kerohanianmu yang semula. Tetapi engkau sudah menyimpang, engkau sudah jatuh, engkau sudah berada di posisi dosa. Ketika Allah bertanya seperti itu, Adam itu tidak perlu bertele-tele jawabnya. Tidak perlu mencari pembelaan. Jujur saja diakui. Kamu ada di mana? Jujur diakui. Tapi apa jawaban Adam? Mari kita lihat ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Wow. Jawabannya sepanjang luar biasa kalimatnya. Apakah dia tidak bisa menjawab dengan detail atau dengan singkat dan jelas? Tuhan, saya ada di sini, di balik pohon ini Tuhan, saya takut, saya malu. Ketika manusia berdosa, dia mencari jalan keluarnya sendiri. Tetapi usaha manusia itu sangat sia-sia. Mari kita berimajinasi. Ketika dia tahu bahwa setelah dia jatuh dalam dosa, dia tahu bahwa dia telanjang. Mencari apa untuk menutupi auranya? Dia tutupi pakai apa? Daun dari pohon ara. Berapa lama tahannya daun itu? Mudah layu, mudah kering, mudah hancur lagi. Ketelanjangannya akan kelihatan lagi. Artinya apa? Bahwa usaha manusia itu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang awet. Ketika manusia berdosa, mencari dalih, mencari jawaban sepanjang mungkin. Enggak menjawabnya dengan terus terang. Tetapi nanti lihat di ayat-ayat berikutnya bahwa Allah tidak memberikan pakaian kepadanya berbentuk daun. Tapi dia membuatkan pakaian mereka berdua dengan apa? Kulit binatang. Lalu dikenakan. Waduh, saudara, aku berimajinasi. Saat Tuhan membuat dari kulit binatang pakaian mereka, lalu dikenakan, Adam dikenakan, Hawa dikenakan oleh Allah. Saya membayangkan kasih sayang Allah, dahsyat banget sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa. Yang percaya katakan amin. Sekalipun manusia jatuh dalam dosa, tapi kasih sayang Allah begitu nyata dan luar biasa. Satu, di mana buktinya? Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang punya inisiatif harusnya yang berdosa. Tuhan, istri saya melanggar. Tuhan, saya ikut melanggar. Ampuni. Tidak ada itu. Perlakuan tindakan seperti enggak dilakukan mereka. Justru mereka setelah jatuh dalam dosa dasar, dia lari. Dia sembunyi-sembunyi. Dia lari. Dia sembunyi-sembunyi. Tuhan melangkahkan kakinya jalan-jalan di taman. Dia ketakutan sama sekali mendengar langkah kaki Tuhan itu. Lalu inisiatifnya bukan dari yang berdosa untuk sadar terhadap dosanya, tetapi justru dari Allah yang mencari manusia. Maka pertanyaan itu adalah,
makna dari pertanyaan yang pertama untuk menyadarkan. Akui dengan jujur, dia tidak mau mengakui. Mari kita bertanya, kalau hari ini Tuhan bertanya kepada kita, di manakah saudara? Fisikmu duduk di sini, tapi pikiranmu mengembara kemana-mana. Mungkin ke usaha, mungkin ke warung, ke toko, mungkin ke gedung, mungkin ke uang, mungkin ke rumah, mungkin kepada jemuran, atau kepada, nah tadi udah tak matiin belum ya kompornya. Bisa terjadi enggak ketika fisik kita ada di sini, tapi pikiran kita melayang-layang. Mungkin bisnis saudara. Mungkin saudara lupa menghitung akhir November, pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Atau terselip di mana. Atau mungkin saudara, Pak Pendeta jangan lama-lama dong khotbahnya, habis ini aku ada janjian bisnis. Mungkinkah itu? Kalau Allah berkata kepada kita, saudara ini lagi di mana? Posisi rohanimu di mana? Posisi kehidupan kita ini di mana? Kenapa Adam tidak mau jujur? Kenapa kita juga tidak mau jujur? Kalau memang kita punya beban, punya masalah yang berat, akui saja di hadapan Tuhan. Berlutut di bawah kakinya, menangislah. Kalau kita sedang berjalan di jalan yang tidak benar, mari kita akui dan kita berkata, Tuhan, saya sedang berjalan di jalan yang salah. Ada mendengar suara itu, di manakah engkau? Ada mendengar. Dan hari ini kata-kata Allah itu, firman itu disampaikan kepada kita. Harapan saya, saudara dan saya mendengar apa yang Tuhan katakan. Di manakah kita? Apakah pikiran kita hanya uang, kerja? Atau memikirkan apa? Apakah kita berada di dalam suasana rohani? Apakah kita dalam suasana hubungan kita dengan Allah harmonis? Apakah justru kita dalam suasana kekeringan? Karena dosa itu memutus hubungan. Dosa itu merenggangkan hubungan. Dosa itu memutus komunikasi. Dan antara keluarga tidak ada keharmonisan. Orang tua anak tidak ada keharmonisan. Menantu mertua tidak ada keharmonisan. Bisa jadi, bisa. Posisimu di mana? Yang pertama menyadarkan kita. Yang kedua, pertanyaan yang sama, di manakah engkau? Yang kedua adalah, pertanyaan itu mengandung pengertian bahwa Allah ingin mengembalikan relasi keharmonisan yang semula. Karena kejatuhan pelanggaran terhadap kebenaran firman itu adalah membuat putusnya hubungan, membuat keharmonisan hilang, membuat kekacauan dalam hubungan. Allah mau kuasa Allah bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anaknya agar relasi dengan Allah itu dibangun kembali melalui sebuah kesadaran bahwa kamu adalah anak-anakku. Aku mau sebagaimana aku menciptakan engkau. Kembali kepada relasi semula. Sebelum jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, relasinya baik dengan Allah. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, putus, kerohaniannya tidak nyambung lagi. Hubungannya menjadi takut. Tidak ada suasana kemesraan dan keharmonisan. Karena sebuah pelanggaran dan dosa. Allah ingin mengembalikan keharmonisannya kembali. Sebagaimana firman Allah, bahwa Allah punya inisiatif untuk mencari manusia. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10 kalau saya tidak salah. Itulah sebabnya Natal.
perwujudan kasih Allah. Itulah sebabnya Natal, kehadiran Allah berbentuk manusia Yesus ke bumi. Yang akan kita peringati ini. Inisiatif untuk mengembalikan keharmonisan itu dari pihak Allah, bukan dari pihak kita, bukan dari pihak Adam yang mencari Allah mengaku dosa, bukan. Itulah sebabnya hari ini ketika engkau mendengar suaranya, di manakah engkau? Mari kita akui dengan jujur. Tuhan, saya sedang kering kerohanian saya. Tuhan, saya sedang tidak setia dalam doa. Tuhan, saya sedang tidak setia dalam membaca firman Allah. Aku mau kembali. Aku mau harmonis lagi. Waktuku 24 jam habis. Aku pakai untuk lihat handphone. Gak ada waktu lagi. Ada waktu senggang ku pakai main game. Sehingga begitu jauh otakku ini dengan firman-Mu. Sehingga begitu jauh mulutku ini dengan kata-kata rohani. Yang selama ini pernah ku bangun. Kalau Allah bertanya, di mana engkau kau saudara sekarang? Mari kita akui dengan jujur. Kalau memang berdosa ya kita berkata, aku sedang berdosa. Pertanyaan Allah yang terakhir, yang perlu kita maknai adalah, ketika dia berkata di manakah engkau? Allah ingin membawa kita kepada rancangan semula, yaitu rancangan kekekalan, di mana Allah menciptakan manusia di bumi ini, agar kita bisa menikmati kekekalan hidup bersama Allah selama-lamanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa pun, tidak boleh rancangan Allah ini dibatalkan oleh siapapun. Maka Allah punya inisiatif turun dari surga ke bumi. Dan terus mencari manusia. Dan terus mencari dan mencari. Dan sampai sekarang pun Allah mencari orang-orang berdosa. Orang-orang yang memiliki kehidupan yang perlu ditolong dan dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Karena Allah mau agar kita tetap berada di dalam kekekalan bersamanya. Amin. Yang perlu ditanyakan adalah, untuk mendapatkan kekekalan di sana, tiketnya harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat terlebih dahulu. Bukan tiketnya menjadi orang Kristen. Bukan tiketnya karena kita rajin ke gereja. Tapi tiketnya adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dan mengakui bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang menebus dosa kita. Ketika itu sudah, maka seperti ayat Alkitab yang dibacakan Pendeta Tinus, kita akan mendengar suara gembala. Kita akan mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan mengasihi kita. Mari kita jujur di hadapan Allah. Kalau hari ini Tuhan berkata kepada saudara, kalau hari ini Tuhan memanggil kepada saudara, suaranya tolong saudara dengar. Karena dalam kebenaran firman Allah ini adalah suaranya Allah. Dan salah satu suara yang saya hafal suaranya Allah dalam ayat Alkitab adalah Matius 11:28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku. Kata Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau itu suara Tuhan yang hari ini engkau dengar dan saya dengar, mari kita jujur, kita akui. Saudara punya beban berat? Kita punya masalah? Bapak Ibu yang di rumah, saudara punya beban berat, saudara punya masalah hidup? Saudara punya pergumulan, saudara sedang tidak berjalan di jalannya Tuhan, jujur dan akui, jangan seperti Adam. Berbelit-belit mencari pembelaan, berbelit-belit menyalahkan orang. Ketika ditanya, apakah engkau makan ini? Itu perempuan yang mengasihi. Lalu perempuan ditanya, apakah engkau melakukan ini? Itu ular yang memperdaya aku. Dosa, itu sulit untuk diakui.
Karena mereka mau melemparkan kesalahan kepada orang lain. Itu sifat dosa. Dan ketika saudara dan saya suka melempar kesalahan kepada orang lain, tidak mau gentleman mengakui kesalahan, itu adalah benih dan itu adalah dosa. Di manakah saudara? Mari kita mengakui dengan jujur, karena Allah menyadarkan kita. Di manakah saudara? Mari kita akui dengan jujur, karena Allah ingin membangun keharmonisan kembali dengan kita. Di manakah saudara? Mari kita akui dengan jujur, bahwa kita sedang dirancang oleh Allah untuk bersama-sama mengalami kekekalan. Maka dari itu, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar selagi kita masih ada di dunia ini. Ayat terakhir akan saya bacakan bagi setiap kita, yaitu di dalam surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes. Pasal pertama ayat 9 bunyinya demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini janjinya. Di manakah saudara? Mari kita tunduk kepala dan mengakui dengan jujur. Ketika saudara jatuh dalam dosa, ketika kita berada dalam persimpangan jalan, ketika kita sedang dalam kekeringan rohani, ketika kita sedang menjauh dari Tuhan, ketika kita hanya menuruti hawa nafsu kita, kedagingan kita, Allah hari ini mencarimu, memanggilmu, dan mau memeluk kita kembali agar saudara di dalam pelukan Tuhan. Saudara dan saya bukan seperti jam tangan yang dibuat manusia. Kalau jam tangan yang dibuat manusia itu ada garansinya tapi terbatas. Saudara dan saya adalah ciptaan Allah, anak-anak Allah. Allah akan menggaransi hidup saudara sampai kekekalan, amin. Allah akan menggaransi hidupmu dan hidupku sampai selama-lamanya. Tidak dibatasi 1 dan 2 tahun. Itu bukti kasih-Nya. Mari kita sambut Natal. Mari kita buka hati kita. Mari kita izinkan kita menjadi palungan. Dan Allah tinggal di dalam hati kita. Agar kita boleh jadi anak-anaknya yang berkenan. Sejauh timur dari barat kita bangkit berdiri. Pujian ini kita angkat. Saudara renungkan syair-syair ini dengan ketulusan hatimu. Lalu mari kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Bahwa kita telah berdosa, bahwa kita telah jatuh, bahwa kita telah meninggalkan Tuhan, bahwa kita telah tidak memiliki keharmonisan dengan Tuhan dan mungkin dengan sesama, dengan keluarga, suami, istri, anak, orang tua, mertua, dan menantu. Hari ini ketika pujian ini disampaikan, biarlah ini menjadikan doa kita. Haleluya. Dalam sikap doa, melalui pujian ini kita akan naikkan dengan sepenuh hati kita. Allah mau agar saudara dan saya kembali. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tuhan akan membuang dosa kita jauh-jauh, saudara. Asal kita mau jujur mengakui. Jangan seperti Adam mencari dalih, memberikan jawaban yang muter-muter ke sana kemari. Yuk kita tulus di hadapan Allah. Yuk kita jujur di hadapan Allah. Yuk kita terbuka di hadapan Allah. Tubir laut, Kau melemparkan dosa. Terima kasih Tuhan, itu yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Kau perhitungkan. Kalau kita mau mengakui dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, saudara. Dia akan mengampuni seluruh dosa kita. Dan segala kejahatan kita akan dihapuskan oleh Tuhan. Kasih
padamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan itu nyata, saudara. Kau beri pulihkanku. Masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Katakan dengan jujur, di mana saudara? Di mana saudara dari pandangan Allah? Di mana kerohanianmu? Di mana hubunganmu dengan Allah? Di mana pikiran dan hati kita? Di mana? Di mana? Ketika kita menyimpang, mari kita jujur berkata, Tuhan, aku mau kembali. Aku mau kembali kepada pelukan-Mu lagi, Tuhan. Aku mau diampuni, dikuduskan, disucikan. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Adakah di antara saudara hari ini yang minta dijamah hatinya oleh Tuhan? Angkatlah tangan saudara, dan ketika saudara ingin membereskan hidupmu dengan Allah, mari kita jujur bersama-sama. Yuk kita akui bersama-sama, ini Tuhan aku. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara jika saudara sungguh-sungguh punya pergumulan, punya beban. Akui dengan jujur. Tumpangkan tanganmu di dada, biar Allah menjamahmu, melihat ketulusan hatimu. Terima kasih Bapa. Ini anak-anakmu yang jujur mengakui di hadapanmu. Ini anak-anakmu yang tulus di hadapanmu. Dia terus terang berbicara kepada Engkau. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Pengampunan. Katakan pengampunan dengan sepenuh hatimu, dengan iman, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya memberikan waktu beberapa detik untuk berdoa masing-masing. Ketika Allah bertanya di manakah engkau, akui dengan jujur dan datanglah kepada Tuhan. Kalau saudara memerlukan pemulihan, rasakan kehangatan pelukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Rasakan karya Roh Kudus di dalam hatimu. Dia akan menaruh, dia akan menempatkan damai sejahtera dalam setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Ketika kami masih memiliki sifat seperti Adam yang tidak mau jujur dan mengakui apa adanya, ampunilah kami. Kami berada di dalam kejauhan dari Tuhan. Kami berada di dalam kekeringan rohani kami. Kami berada di dalam ketidakharmonisan hubungan kami dengan keluarga, terutama dengan Engkau. Hari ini kami mau selesaikan dan kami mau bereskan. Jamah setiap hati kami. Jamah setiap pendengar yang mendengarkan kebenaran firman ini, agar kami boleh mengalami pemulihan. Tuhan, Kau menyadarkan kami. Tuhan, Engkau menghendaki akan kami dipulihkan relasi hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memiliki master plan kekekalan, dan Engkau telah menyediakan kekekalan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan karena Engkau peduli bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu. Biarlah boleh terus menggema dalam kehidupan kami.
dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Yang diberkati kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan atau menyaksikan warta gereja kita pada minggu ini. Dipersilahkan. Shalom, selamat hari Minggu. Kembali lagi dalam Baptis News edisi 5 Desember 2021. Mari kita menyimak warta gereja dalam minggu ini. Diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan ibadah untuk dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 akan dilaksanakan secara langsung dan live streaming pada pukul 9 WIB dengan protokol kesehatan yang ketat. 3 orang boleh dalam satu bangku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook GBI Palembang secara live streaming, dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak, Ibu, Saudara-saudari tonton. Diberitahukan bahwa santunan janda dan bantuan beasiswa dari sidang jemaat simpatisan tahun 2021 akan diberikan pada siang ini jam 10.30 WIB setelah selesai ibadah pagi di ruang gereja. Untuk menerima beasiswa harus didampingi oleh orang tua atau ayah dan ibu, wajib hadir, akan ada pembekalan dari Pendeta Immanuel Ragiono. Seluruh kaum wanita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama mengikuti persekutuan WBI pada tanggal 7 Desember 2021 hari Selasa pada pukul 15 WIB di lapangan Pimpong lantai 2 Sekolah Baptis dengan acara keterampilan Ayo Buat Cemilan untuk Keluarga, host Ibu Alien. Seluruh kaum remaja baptis yang dikasihi Tuhan diundang hadir dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 6 sore dengan acara Popcorn, host Saudari Tata dan VV. ID meeting Zoom dan password akan dikirim di WA Group. Diinformasikan latihan dan rekaman lagu NP43 Hai Bethlehem Efrata Sekolah Minggu Dewasa Pria dan Wanita tanggal 12 Desember 2021 pada pukul 10.30 pagi di ruangan ibadah GBIP. Dihimbau seluruh jemaat untuk segera vaksin dan mendownload aplikasi Peduli Lindungi serta memiliki kartu vaksin guna memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Dalam rangka menyambut Natal, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai persembahan syukur, amplop persembahan syukur telah disediakan oleh gereja dimulai minggu depan, 12 Desember 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan kepada seluruh jemaat, mari ikut berpartisipasi dalam pengumpulan door prize untuk perayaan Natal umum GBIP pada 25 Desember 2021 yang dapat berupa barang-barang elektronik, barang pecah belah, kitchen set atau voucher. Batas pengumpulan door prize sampai pada tanggal 23 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan kantor tata usaha, buka setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorenzi Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Himbauan kepada sidang jemaat GBIP dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker, baiknya rangkap 2, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat setiap hari pukul 9 malam, pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA grup gereja. Pendeta Immanuel Ragiono dan seluruh sidang jemaat GBIP mengucapkan selamat kepada anggota gereja yang berulang tahun dalam minggu ini. Pada tanggal 8 Desember, Ibu Afia Bekti Pratiwi dan pada tanggal 9 Desember, Ibu Maesa Saria Silaban. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jadwal kegiatan bulan Desember 2021, Minggu 12 Desember, ibadah umum jam 9 pagi, Minggu 19 Desember, ibadah Natal Sekolah Minggu jam 10 pagi, Sabtu 25 Desember, ibadah dan perayaan Natal jam 9 pagi, Jumat 31 Desember, ibadah tutup tahun jam 6 malam, Minggu 2 Januari 2022, ibadah awal tahun dan perjamuan Tuhan jam 9 pagi. Demikian Baptis News dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau memberikan penjelasan yang poin terakhir berkenaan dengan tanggal 19 itu akan ada ibadah Natal Sekolah Minggu jam 10. Maka ibadah umum itu maju menjadi jam 8 pagi. Ya, jadi tanggal 19
ibadah kita jam 8. Ya. Ini redaksinya masih kurang. Jadi nanti tanggal jam 10-nya itu ibadah Natal Sekolah Minggu Gabungan ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai nanti tanggal 19 datangnya jam 9, udah selesai nanti ibadah kita ya. Jadi silahkan jam 8 untuk ibadah tanggal 19 Desember, karena jam 10-nya dipakai untuk ibadah sekolah atau perayaan sekolah minggu kita. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan, dan jangan lupa diingatkan kembali hari ini ada donor darah. Ya, hari ini ada donor darah. Dan hari ini juga ada pembagian uang untuk beasiswa bagi saudara-saudara yang diberikan beasiswa dari gereja. Dan juga untuk janda-janda yang diberikan santunan. Jadi tolong diperhatikan itu. Dan kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersyafaat untuk kita mengakhiri ibadah pagi ini. Terpujilah namamu Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan telah berbicara kepada kami pagi ini. Melalui firman-Mu yang begitu jelas, biarlah itu boleh menjadi rema, biarlah itu boleh menegur, biarlah itu boleh meneguhkan iman kami. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh sidang jemaat simpatisan yang mengikuti ibadah, berkati mereka sekalian, terutama di dalam kami mempersiapkan hari-hari kami di dalam suasana Natal. Kami doakan kiranya Tuhan terus akan memberkati gereja-Mu ini, dan memberkati seluruh penata layanan yang terlibat di dalam pelayanan. Bahkan visi misi gereja ini Tuhan akan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan. Kami doakan untuk rencana donor darah setelah ibadah, biarlah Tuhan memberkati kami yang telah mendaftarkan diri, untuk kami boleh menyumbangkan darah kami bagi orang lain, agar mereka juga boleh diberikan kesembuhan dari sakit penyakit mereka melalui kami boleh mentransfusikan darah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam pekan ini, biarlah Tuhan akan memberkati mereka, sehingga mereka terus bergantung, berharap, bersandar kepada Engkau, karena Engkau yang memberikan panjang umur dan Engkau yang memberikan kesehatan. Begitu juga jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengelola usaha, apapun usaha mereka, baik itu warung, toko, bengkel, studio, percetakan, dan apapun bentuknya, kami mohon kiranya Tuhan mencurahkan berkat kepada mereka sekalian, agar mereka juga boleh ada kesempatan mempermuliakan Allah, sebagaimana firman-Mu, muliakanlah Tuhan Allah-Mu dengan hartamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam suasana Natal ini, biarlah kami memiliki hati yang terus bersyukur, dan mengekspresikan ucapan syukur kami untuk berbagi, untuk memperhatikan, untuk menolong, dan untuk mensupport pekerjaan Tuhan secara maksimal, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan. Kami tahu bahwa Tuhan tidak butuh uang kami, tapi Tuhan butuh hati kami yang bersyukur, yang bisa mengabdi untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa negara kami, pemerintahan Pak Jokowi, dari tingkat atas presiden sampai tingkat RT di bawah, biarlah Tuhan akan terus memberkati. Begitu juga di dalam menangani COVID dan mendistribusikan vaksin. Seluruh rakyat Indonesia boleh divaksin dengan baik, sehingga mereka boleh terproteksi kesehatan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Baik yang ada di dalam ruangan ini, maupun yang mengikuti secara live streaming. Biarlah Tuhan akan memberkati dan menopang, memberkati dan menyertai mereka sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pandang Yesus dalam hidupmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, pemeliharaan, persekutuan, penghiburan, damai sejahtera dicurahkan dalam setiap kehidupan saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan bersaat teduh sejenak. Dan silakan memberikan persembahan dan persepuluhan, tempatnya sudah disediakan. Dan kita bisa beraktivitas yang lain. Tuhan memberkati.
kasih Tuhan Yesus.